Ini saya coba pakai Winbox. Winbox seperti kemarin. Jadi syaratnya yang pertama, yang routingnya Microtik ini harus jalan visualnya. Ini sudah tampil seperti ini posisi 10B. Ini boleh login atau boleh tidak login, atau boleh logout seperti ini. Nah, exit. Ini quit ya, keluarnya quit. Nah, boleh standby seperti ini, tidak harus login. Jadi untuk keamanan biar kalau kita nggak sengaja kita tinggal laptop kita, nanti ada yang akses adminnya, posisi tetap login seperti ini nggak apa-apa, jangan login. Ini tetap bisa juga diakses pakai Winbox. Jadi Winbox kita refresh di Netbox ya, Netbox di sini. Di sini ada Microtik RB951OE. Ini kebetulan saya di sekolahan connect ke hotspot, apa itu access point di situ. Ada RB-nya 951OE di atasnya sana dengan IP ini. Yang saya pakai latihan adalah yang bawah, yang buatnya X86 seperti kemarin, stabil. Ini saya klik, saya connect, biasa login, password diisi sesuai dengan defaultnya. Nah, kalau salah dia seperti ini. Karena passwordnya masih default, admin, passwordnya blank, kosong, harus kita sesuaikan di situ. Jadi bedanya gini ya kalau login Microtik. Ini bisa kita klik MAC address, bisa klik IP di situ. Biar perhatikan perubahan connect to. Kalau saya klik connect to IP, ini sebaiknya LAN card kita yang LAN di sini ini dipasang IP sekelas dengan IP-nya Microtik. Kalau di sini IP-nya 192.168.1.1, berarti laptop kita diinstal dikonfigurasi IP 192.168.1.2, 1.3 gitu seterusnya. Itu kelas. Biar bisa nyambung di situ. Tapi kalau kita tidak ingin setting IP, kita bisa login pakai MAC address di sini. Tinggal kita klik MAC address-nya. Oke, nanti akan berubah jadi MAC address. Setelah itu login admin, password blank, klik connect. Oke, sampai di sini sudah bisa login. Ini isinya Microtik. Nanti yang akan saya terangkan lebih lanjut di situ. Sampai sini ada pertanyaan? Kelihatan ya, tampil ya? Yang saya praktekkan ya? Kayaknya saya share window ini. Halo? Coba minta tolong resen yang sudah posisi seperti saya, sudah install di Winbox, sudah install di VirtualBox, terus sudah sudah download Winbox dan sudah bisa login di situ. Silakan resen, coba yang sudah praktek sampai di sini. Saya pantau coba. Belum ada sama sekali. Ini resenmu. Ya, silakan yang sudah praktek di sini. Bisa sampai di sini, bisa resen. Belum ada sama sekali. Yang baru datang ini sudah 54 orang. Yang belum datang nanti jangan lupa presensi ya. Presensi tidak saya panggil manual tapi otomatis notif. Kalian login, sebelum login ada menu presensi di bawah di situ. Kalian nanti login presensi, terus klik presensi yang ada di menu presensi di situ di dashboard. Oke, saya cek lagi. Apa resennya nggak kelihatan ya?
Yang sudah merasa resign tapi belum tampil di sini, silakan bisa disampaikan. Ini saya pakai Zoom masih memfamiliarkan karena biasanya kita pakai Team, kemarin pakai GC, jadi hari ini pakai Zoom. Untuk Presto ini ada dua aplikasi untuk webinar, bisa pakai GC seperti yang kemarin, bisa pakai Zoom seperti yang kita pakai hari ini. Belum ada yang nyoba ya? Aduh. Oke, kalau belum ada saya lanjutkan, saya terangkan dulu. PowerPoint saya kelihatan nggak? Halo? Jelas ya? Kelihatan, Pak. Oke. Ya. Saya mulai. Jadi Mikrotik routing router OS TM. Ini seperti yang saya pakai tadi, yang sudah saya install, itu adalah Mikrotik router OS. Maksudnya apa? Dia downloadan dari websitenya Mikrotik yang kemarin, mikrotik.co.id atau .com di situ. Setelah itu kita install di VirtualBox, kita pakai seperti tadi. Nanti akan muncul menu seperti tadi Mikrotik, atau juga nanti ada Mikrotik yang satu lagi pakai bot di situ. Bentar, sejarahnya Mikrotik router EAS. Ini adalah sistem operasi yang dirancang khusus untuk network router. Memang ini simple, ringan, khusus untuk router di situ, untuk koneksi hotspot, internet di situ. Mikrotik ini adalah brand atau merek di situ. Karena banyak yang gunakan, jadinya terkenal di situ. Mikrotik merupakan perusahaan kecil berkantor pusat di Latvia, bersebelahan dengan Rusia. Pembentukan diprakarsai oleh John Crowley dan Ernest Recktin di situ. Tapi sekarang sudah terkenal, apalagi di Indonesia, karena ada distributornya hanya di situ. Makanya kalian perlu belajar ke sini, terutama nanti kalian yang akan prakerin di ISP, pasti akan menjumpai alat-alat ini. Tapi berupa router board. Tapi dalamnya ada sistem operasi ini, router OS, yang sudah diincludekan di dalam chipsetnya sana. Gitu. Oke, Mikrotik router OS. Seperti ini, dalam bentuk perangkat lunak. Bisa di-download di website resmi mikrotik.com seperti kemarin. Tujuannya untuk apa? Contohnya untuk membuat topologi seperti ini. Jadi ada internet masuk ke PC. PC ini ada dua langkat 1, langkat 2 di situ, internet 1, internet 2. Yang di dalam PC ini diinstal Mikrotik router OS yang kita download di situ, seperti yang saya install tadi. Terus setelah itu hubungan web, baru klien ini akan connect ke internet. Ini yang dulu zamannya router board mahal di situ, mahal. Kita pakai ini. Tapi begitu router board sudah murah, terjangkau, nah dia ini built-in hardware Mikrotik dalam bentuk perangkat keras yang khusus dikemas dalam board router yang di dalamnya sudah terinstall Mikrotik router OS. Jadi kotaknya putih biasanya seperti ini, Mikrotik AP, bisa akses point, bisa router board kotak di situ. Di dalamnya kalau dibongkar seperti ini, ada motherboard, ada mikroprosesor seperti ini, ada LAN. Ini yang putih-putih ini LAN, Ender 1, Ender 2, Ender 3, Ender 4, Ender 5, itu biasanya. Tuh, terus ada adaptornya bawahnya, ternyolok. Kalau ini yang karena access point ada PON-nya di situ. Tuh, jadi ini karena sudah terjangkau, kita sudah punya banyak alat, prakteknya bisa memungkinkan satu kelompok satu alat di situ. Bahkan bisa 2 di situ untuk sesuai dengan kebutuhan. Tapi begitu konfigurasi di dalamnya isinya sama. Makanya kalian mumpung ini daring karena kita nggak memungkinkan praktek pakai board, ya silakan diinstal di laptopnya masing-masing.
pakai VirtualBox di situ. Jadi nanti pada saatnya kalian pakerin menjumpai menu ini sudah nggak asing lagi di situ. Ini tadi, oke. Terus fitur apa tuh di dalamnya Mikrotip di sini? Ada pertama ada address list, bentar. Muhammad Iqbal, Alisa, Idil, Muna, namamu panjang banget. Dengar suara saya? Muhammad Iqbal, dengar suara saya? Enggak ya? Dia Alif Naufal, Permisi Pak. Ya. Mau itu Pak, mau disconnect Pak. Soalnya ini mati lampu di rumah Pak, mati listrik. Oh ya, boleh nggak apa-apa. Maaf ya Pak. Nggak apa-apa Izin ya. dulu Pak. Oke. Nanti kalau udah nyala listriknya nyambung lagi ya. Oke. Siap Pak. Makasih Pak. Ya. Ade, dengar suara saya? Ade siapa ini? Ade Irma? Benar Pak. Oh, namamu siapa kok Ade toh? Ade Fitriardi Pak. Ade Fitriardi. Cowok ya berarti ya? Ya. Oh. Kamu bisa baca ini yang di layar, silakan dibaca. Bisa, Pak. 1 sampai 4 silakan. Fitur-fitur Mikrotik. 1. Address list. Pengelompokan IP address berdasarkan nama. 2. Asynchronous. Dukung serial PPP, dial in atau dial out dengan autentifikasi CHAP, PAP, MSC HAP V1 dan MSC HAP V2. Dial on demand, modem pool hingga 128 port. 3. Bonding, mendukung dalam mengkombinasikan beberapa antarmuka Ethernet ke dalam satu pipa pada koneksi yang cepat. 4. Bridge, mendukung fungsi bridge spanning tree, multiple bridge interface, bridge firewalling. Oke. Address list IP, jadi pengelompokan IP, nama, interface di situ. Asynchronous PPP ini untuk dial. Jadi seperti VPN di situ. Seperti apa ya? Ada kelas 4 kemarin yang praktek di Omus, dia berlaporan PPP seperti ini, dialing dialog di situ. VPN. Ada untuk mengkoneksikan dari klien ke server, misalkan dari servernya ada di sekolahan, terus kliennya ada di rumah kalian. Kalian mau konek ke sekolahan, bisa di situ. Pakai PPP. Terus bonding, ini kemudian antar muka, internet ke dalam satu pipa koneksi. Maksudnya di situ kan ada beberapa interface 1, 2, 3. Karena virtual, kalian di VirtualBox hanya satu Ethernet. Tapi nanti kalau pakai board bawaannya asli itu router board, nanti paling enggak minimal ada 5 Ethernet di situ. Bisa digabung jadi satu. Yang namanya dengan bridge di sini. Tuh. Dan ini masih banyak lagi fasilitas. Ada data rate management, ada DHCP, ini yang kita pakai, ada DHCP server, DHCP relay, client di sini. Makanya kalian kalau pakai hotspot nanti dapat IP otomatis. Ini pakainya sistemnya salah satunya DHCP ini. Tapi untuk hotspot ada sendiri ya. Kalau DHCP nanti dia connect tanpa login. Tapi kalau hotspotnya perlu autentifikasi login di situ. Tapi sistem pengelamatannya sama DHCP itu. Oke. Nomor 7 firewall NAT. Ini menghubungkan antara IP public sama IP lokal di sini. Jadi contohnya gambar seperti ini tadi topologi. Di sini interface ini IP public yang atas, terus bawah IP lokal. Biasanya IP-nya ini IP public itu kan ini 202 dari SP atau 10 atau berapa di situ. Kalau IP lokal kelas C biasanya 192, 168 gitu. Ini kan dua network yang berbeda. Biar bisa terhubung, ya pakainya NAT seperti itu. Menunya ada di firewall NAT. Firewall NAT nomor 7 ini, firewall dan NAT. Firewall sendiri
bisa juga untuk keamanan jaringan. Jadi untuk mendrop port-port yang mencurigakan, terutama port-port virus di situ, yang makan bandwidth di situ, dan lainnya di situ. Oke. Terus hotspot ini nanti khusus di situ ada hotspot gateway, ada radius, ada limit data rate, ASL, HTTPS dan lain. MPSec, ESDN dan lain. Ini saya percepat ya. NTP nanti bisa dibaca di modul TCP, endpoint, proxy, routing. Inilah routing. Routing bisa pakai static, bisa pakai dinamik. Ada RIP, ada SPF, ada BGP. Jadi banyak sekali di situ untuk fasilitasnya. Oke, ada tool. Tool ini untuk mengecek koneksi, bisa ping, pakai traceroute, ngecek routing data, bandwidth test, ada ping float. Float ini jalurnya data di situ, besarnya berapa di situ. Telnet, SSH dan lain di situ. Terus ada VLAN, ada VoIP, RP, ada Winbox. Yang terakhir Winbox ini untuk meremote dan mengkonfigurasi router OS. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Ini rencana pembahasan. Punya prakteknya seperti ini, migratif sebagai gateway, proxy server, DHCP, limit bandwidth, firewall, bridging, microstrix sebagai hotspot, text dan GUI, traffic law, penjaluran, network law, dan nanti lain sebagainya. Ini sebetulnya ideal praktek di lab di situ. Ada koneksi internet, ada router, ada klien, udah di situ jalan dengan enak. Tapi karena ini virtual, daring kalian pakai Google Box, nanti yang penting kalian tahu caranya. Masalah prakteknya nanti pada saat kalian bisa perdalam kalau pas praktek. Kalau nanti sampai akhir semester kalau nggak praktek, kalian sudah prakterin. Ya nanti pada saat kalian di ISP atau di industri ketemu protokol seperti ini, kalian paling tidak sudah mengenal di situ. Mengenal, paham, sehingga kalian praktek di situ. Oke. Oke. Sekarang saya terangkan mikrotik sebagai gateway ya. Ini dasarnya sekali, seperti gambar tadi. Oke, mikrotik sebagai gateway seperti ini. Nah, seperti tadi ada interface public, ada interface lokal. Ini gateway-nya. Jadi klien-klien ini klien 1, klien 2, klien 3. Berarti kan IP-nya. Interface lokal IP-nya 192.168.1.254/24. Kalau 124 itu berarti mulai dari 1 sampai 254 ya. Ya, IP 1254 ini menjadi gateway-nya semua klien yang terhubung ke HP ini. Klien 1, klien 2, klien 3, dan seterusnya. Jadi di klien kan biasanya ada settingan. Ini statik ya. Contohnya klien 1, IP 192.168.1.2. Terus yang disetting apalagi gateway. Gateway-nya ngacu ke sini. IP lokal 192.168.1.254. Terus DNS-nya. Nah, DNS-nya ngacu ke ini. Ngacu ke ISP yang ada. DNS 1, DNS 2 seperti ini. Jadi goal-nya kalian dari klien ini itu bisa connect ke internet. Seperti yang IP public di sini. Seperti itu. Ini kalau disimulasi mungkin bisa ya. Sebentar.
Kalau laptopnya diteringkan, connect hotspot, kayaknya karena nge-share agak rumit sih. Perlu dicoba-coba explore di situ. Tapi kalau di router buat perintahnya jelas ada kan, dan routing seperti itu. Nah, agar IP 192.168.254 bisa berkoneksi dengan IP publik yang ISP tadi 202 yang atas ini. Sebentar, yang atas ini terkoneksi. Itu perlu minimal memakai 2 LAN card. Otomatis sih kalau di mana itu di router buat kan ada 5 LAN card. Jadi biasanya yang Ender 1 itu kebetulan di sini kan Endernya hanya 1 tok. Nah, yang Winbox di sini interface. Perhatikan, interface kan Endernya hanya 1 ya di situ ya. 1. Ini itu deteksi dari virtual box kita di situ. Dari box kita. Mau nambah interface? Di sini harus nambah dari virtualnya yang ini ya. Di sini sebentar. Network. Ini kan interface-nya hanya 1 di sini. Nah, ini hanya 1. Kalau pengen nambah dari awal ini ditambahin. Jadi di bawahnya 1. Tuh, makanya dikenalinya hanya enter 1. Tapi kalau di mana itu di router buat itu 5 biasanya. Makanya biasanya ender 1 ini untuk ke internet. Terus ender 2 untuk ke klien. Pengaturannya seperti itu. Makanya minimal 2 LAN card. Terus sedangkan LAN card yang kedua ini antar muka lokal yang berbagai gateway jaringan. Oke. Konfigurasi pada router. Ada 4 yang perlu dikonfigurasi langkahnya di situ. Yang pertama konfigurasi antar muka dan interface IP address. Yang kedua konfigurasi gateway. Ketiga DNS dan keempat konfigurasi NAT. Nah, ini kebetulan masih manual, masih teks yang pakai seperti yang ini, pakai seperti ini. Jadi teks, makanya perintahnya admin enter. Nah, saya jejerkan. Dua-duanya kelihatan ya. Nah, ini praktik saya kak. Jadi ini mau ngakses ke sini nggak sulit, nggak saya naikkan. Maksudnya jalan. Ya bisa double dia. Jadi interface print seperti ini. Terus konfigurasi IP-nya. Langsung saya praktekkan aja di GUI-nya. Jadi seperti ini, interface print itu seperti ini interface. Setelah itu prakteknya apa ini? Mengasih IP. Jadi dikasih IP-nya ender 1 berapa, ender 2 berapa. Ngasih IP-nya tinggal diklik ini IP address ini kemarin. Nah, ini IP-nya. Contohnya ini diklik plus
Untuk interface sender berapa, IP-nya berapa. Tadi sudah. Contohnya tadi 192.168.2.254 yang di situ /24. Oke. Jadi satu langkat ini bisa dikasih lebih dari satu IP. Mau 2, mau 3 itu boleh, nggak masalah. Dan nanti dua-duanya dikenali. Klien nanti akan menyesuaikan di situ. Nah, contohnya ini. Yang satu pakai IP 1.1, yang satu pakai 2.254. Ini dua-duanya dikenali. Sesuai dengan kebutuhan ya di situ. Sesuai dengan kebutuhan. Oke. Terus berikutnya interface print. Ini ngasih nama. Kalau ngasih nama di sini, ngasih nama ini di interface ini, maksudnya itu diganti, tinggal diklik 2 kali. Nah, enter ini. Kalau mau ganti sebaiknya enter 1 ini dibiarkan, biar kita tahu enter 1 yang mana, yang mana. Sehingga kalau mau diganti tinggal ditambahin. Enter 1 public. Oke, di sini. Nanti dia akan berubah. Enter 1 public. Dan nanti yang enter 2 lokal karena di situ. Tuh. Jadi yang pertama tadi ngasih IP, ganti interface ini hanya untuk memudahkan aja manajemen. Terus yang berikutnya routing. Nah, routing ini tuh gateway-nya. Jadi ini untuk mau mengarah ke mana? Melihat dari ini, dari topologi yang ada, ya. Nah, routernya posisi ada di sini. Ini routingnya mau kemana? Routingnya itu kan mau ke ini, ke IP-nya ISP. 202.173.23.141. Nah, kayaknya di sini routingnya IP route at gateway 202.173.23.137. Oke, kita coba set routing. Ada di IP route. IP route seperti ini. Nah, IP route setelah itu diklik tanda plus. Jadi kalian memfamiliarkan kalau tanda plus ini menambah, kalau minus ini mengurangi. Nah, general biarkan tinggal ini. Destination address 000. Ini biarkan aja, maksudnya 00 itu ke semua alamat jaringan di situ. Terus gateway-nya diisi kemana di situ? Sesuai dengan topologi tadi. Apa? Ya diisi ke IP ini. 202.173.23.137. Nah, saya masukkan gateway 202.173.23.137. Oke, harus jadi oke. Nah, dia nanti akan menambah biru seperti ini. Destination address 0, gateway-nya ini. Oke. Terus setelah itu kita lihat tadi routing gateway sudah. Berikutnya nomor 3 DNS. DNS-nya masukkan alamat DNS. Ini kita dapat dari SP 202.173.23.137 23.1 DNS. Ada di sini ya. Kalau yang tadi berbasiskan teks di PowerPoint itu, nantikan IP DNS spasi DNS print. Kalau yang GUI ini enak, tinggal ini. IP DNS. Nah ini menu DNS. Tinggal di sini ada DNS server, kita klik. Nah, berapa tadi? Ada yang ingat? Bisa bantu bacakan? Ingat nggak? Sambil ingat ya. Nih, DNS 1, DNS 2. 202.173.23.137 sama 23.1. 202.173.23 berapa?
137. DNS pertama. Untuk DNS kedua, tambahin tinggal ini, klik add new value. Kita klik. Yang kedua berapa? 202 173 23.1. Oke, sudah, tinggal kita oke. Sudah, kita lihat PowerPoint lagi. IP sudah, DNS sudah, sekarang yang terakhir, NAT. Jadi ada 4 langkah tadi ya, NAT. Ini ada source NAT, ada destination NAT. Source NAT berarti sumbernya, dari mana. Misalnya. Terus kalau destination dia mau kemana? Mau kemana? Contohnya ini, kita mau menghubungkan IP 202 ke 192 di sini. Ini karena endernya hanya 1, ya kita nggak bisa setting NAT-nya di sini. Kita coba ya. IP virtual NAT. Nah, di action ini virtual NAT print. Virtual NAT print di sini ada action. Action adalah aksi yang dilakukan pada paket. Masquerade adalah alamat IP lokal yang akan ditransmisikan ke IP publik. Jadi masquerade ini menerjemahkan dari IP lokal ke IP publik. Yang bisa menghubungkan koneksi internet ya masquerade ini di situ. Terus chain, proses yang akan dialami oleh paket. Terus out interface, ini antar muka pada router sebagai jalan keluarnya paket di situ. Oke. Terakhir setelah itu pengujian. Kita coba. Apa tadi? IP firewall. Itu dipilih apa? NAT. Berarti kan menu-menu di sini. Saya ulangi lagi ya. IP firewall NAT. Menu NAT ini. Nah, ini masih kosongan semua kalau baru. Tinggal kita klik tanda plus di sini. Tanda plus. Nah, general di sini yang chain ini tadi source NAT. Kalau kita klik ada source NAT, ada destination NAT di situ. Kalau source NAT tadi apa? SRC NAT ya. SRC NAT itu sumbernya dari mana di situ. Kalau destination dia tujuannya kemana? Destination NAT. Ini kita pilih SRC NAT ya di modul. Perhatikan pilihnya apa ini? Ini yang panjang ini ya. IP virtual NAT add action. Actionnya masquerade out on interface public. Ini chainnya terakhir ini SRC NAT. Chainnya SRC NAT. Oke, kita coba. Chainnya SRC NAT. Source address. Source address itu alamat sumbernya. Ini kalau tidak kita setting, ini otomatis dia akan defaultnya 000 atau ke semua jaringan. Kalau kita klik ya akan muncul ini. Kalau mengisahkan 0 ke semua jaringan nggak usah diklik aja di situ. Biarkan aja default. Yang hanya kita setting adalah destination. Jadi sumbernya dari mana jaringan ini? Dari SRC NAT, dari semua jaringan ini, dia mau menuju ke mana destination-nya ini? Destination-nya ini lihat di modul. Lalu action masquerade. Out interface public chain. Destination tidak disetting, destination tidak disetting di situ. Kalau nggak disetting berarti ya sama. Jadi dari sumbernya dari mana, dari semua jaringan, terus destinasinya ke semua jaringan. Karena internet kan IP-nya banyak tuh. Klien juga IP-nya banyak di situ. Kalau kita tulis satu-satu nanti yang hanya connect ya hanya IP kita aja di situ. Yang disetting adalah interface. Out interface, betul. Out interface di sini. Out interface ini. Out interface ini yang disetting adalah out interface tadi yang satu ya. Jadi yang disetting setelah itu apalagi? Sebentar, PowerPoint-nya.
Actionnya masquerade. Masquerade ada di beda menu ya. Di sini. Jadi change, auto interface, action. Nah, action ada di sini. Ini kan actionnya defaultnya accept berarti boleh perbolehkan. Tadi disuruh milih apa? Masquerade artinya apa? Meneruskan dari IP lokal ke IP publik. Jadi ada accept, ada destination, ada destinat, ada jam, ada log, ada net, fast stroke, redirect. Nah, redirect ada return, saya udah sini. Ini untuk menghubungi internet tadi, masquerade. Oke, setelah itu di oke. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Actionnya masquerade, chainnya destinat, interface, enter satu public. Jadi dari sini sudah. Tinggal berikutnya pengujian tes koneksi dari klien. Klien tentunya dikasih IP statik sesuai dengan topologi tadi karena kita masih bicara dengan statik di situ. Setelah itu di ping replay di situ, jalan di situ. Kalau prakteknya seperti itu. Ini yang saya belum simulasikan. Ini karena kita pakai virtual. Virtual apakah bisa? Ini kan mikrotik, harus kita hubungkan dengan Windows kita, harus hubungkan, mikrotik kan di sini, harus kita hubungkan dengan Windows kita, dengan klien kita. Kliennya kan klien Windows, kliennya klien Windows ini. Terus, tapi internetnya ada di Windows juga ya. Jadi agak repot memang kalau virtual. Nggak bisa. Tapi gambarannya seperti itu. Paling nggak kalian tahu modelnya seperti itu. Ada 4 langkah yang perlu setting untuk mengoneksikan internet di situ. Itu dasarnya tadi. Makanya judulnya tadi mikrotik sebagai gateway di situ. Ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Bisa resennya kok nggak kelihatan ya? Belum, Mbak. Ya, bingung ya? Yakin bingung ya? Kalau bingung malah pas itu. Jadi biar nggak bingung kalian harus mencoba sendiri di situ, biar paham di situ. Nanti gitu ya. Ini saya terangkan untuk modulnya nanti saya perbaiki. Saya share di resto di situ. Saya tindakan. Terus nanti untuk proxy lain-lain seperti itu. Materi kita sebetulnya materi inti kita kompetensinya adalah di sekali lagi backup dan restore. Tapi backup restore kan hanya sedikit di situ. Pengembangannya hanya di sisi ini, ada di mana kemarin? Sistem ya? Sistem ada di mana? Saya lupa. Betul ya? Ada yang ingat kemarin backup restore ada di mana? Ada di file. Ada di menu file backup dan restore ini. Kompetensi kita seperti itu. Makanya sekalian di mikrotik juga ada backup restore yang ini kita perdalam isinya. Bagaimana kebutuhan mikrotik di industri seperti apa. Seperti ini. Terutama nomor 1 sama nomor 7. Jadi sebagai gateway dan sebagai hotspot. Ini dasar. Hotspot cepat sekali di sini. Saya praktekkan ya, sebelum kita akhiri. Jadi tinggal di sini. IP sebentar. Ada suara motor lewat, ada yang di jalan.
Sebentar, saya carikan spot. Lupa saya. Oh, kita buka modul. Oke. Modulnya mana tadi? Saya klik langsung nomor 7 ya, dalam batin. Sebentar. Yang GUI. Oke, MikroTik sebagai hotspot GUI. Nah, ada di sini IP hotspot. Oh, di bawah, makanya kita cari-cari kan. IP hotspot setup, terus pilih LAN hotspotnya, tinggal next. IP-nya sudah next, DNS next. Terus nanti, nah ini kalau mau dikembangkan jadi radius. Kalau enggak, cukup ini aja. User, ini, sudah. Nanti finish, selesai. Ini tadi yang ada, tadi fasilitas ada MAC, ada HTTP, ada CAP di situ. Jadi radius ini. Oke, saya praktekkan ya. Jadi ada di IP. Oh, nggak ada, nggak mendukung. Nggak mendukung karena apa? Karena ini virtual router senang. DCP hotspotnya. Iya, karena dia ini ya. Dia nggak ada ininya, nggak ada wifi-nya, interface-nya di situ. Nggak ada WLAN-nya. Banyak. Oh, pertama nggak ada WLAN. Ini karena memang virtual routernya. Jadi ini. Oke. Ya ketemu. Jadi di modul ini kan IP hotspot ini. Bentar, saya pastikan lagi. IP hotspot, ya kan? Di bawah kan menunya. Di tadi nggak ketemu. Nah, habis di sini nggak ketemu. Berarti nggak bisa kita simulasi untuk IP hotspot. Tapi dari model itu kelihatan. Saya punya rencana gini. Saya nanti akan masang ini MikroTik router. Kamera laptop saya sebentar, aktifkan. Aktifkan itu malah tampilannya itu video saya itu. Desktop search dulu ya. Malah tampilannya nganu LKS itu nggak nyorot kameranya. Kalian bisa lihat muka saya nggak? Halo? Tidak, Pak. Enggak ya. Bentar. Mau saya aja nggak bisa lihat, apalagi kamu. Ini laptopnya, video setting. OBS. Oh, dia larinya ke OBS. Oke. Kemarin saya install OBS, jadi ini dia nge-share di situ. Rendering, oke. Kamera ini jarinya nyala. Bentar ya, kita ambilkan alat yang lebih canggih ya. Sambil nunggu ini, ya sebelum kita akhiri, ini sebentar ya, saya perhatikan alatnya. Bentar, bukan chat. Ya, sambil nunggu ini, saya masang webcam biar saya bisa memperlihatkan alatnya. Kalian silakan presensi lagi. Saya cek lagi yang belum presensi sudah 52.
Saya share lagi, share di presensi. Kelihatan ya? Ini sambil saya merangkai, sudah 31 dari 5. Benar, saya cek lagi. Untuk indeks 1. Indeks 1 31 dari 36, 5 orang yang hadir. Andreas Yongki. Rizka tadi izin, berarti 4 orang. Rizkian. Samuel, Salma. Kalau hadir di sini tapi belum bisa absen laporan ya. Ini temannya. Terus yang indeks 2 dari 36 hanya 7 yang tidak hadir. Oh, Arinta ini izin. Arinta tadi WA saya. Ainuddin berarti hanya 6. Ainuddin, Figur, Kuko, William Kuko, Muhammad Irfan, Muhammad Saifullah. Oke, yang tak sebut kalau memang kamu ada di posisi webinar, kamu bisa absen. Karena ini pasalnya Pak, maaf, ya, itu saya sama Ilham Koko lagi magang, Pak. Magang? Oh, sudah Ya. sudah magang ya? Ilham Koko, dia magangnya di mana? Ya, Bagus Rahmat, Wanila. Ayo, Wanila. Ada yang tahu? Yang Coding Works, Pak. oh, di coding. Sudah mulai toh coding work? Mulai duluan. Katanya sih prakerja, Pak. Pramagang. Pramagang apa Pak? Ono perane loh. Saya aja ada Pak Heri sini di Randu lagi rame. Anaknya Pak Heri nanti situ. Ilham Koko sama Muhammad Saifullah, Pak. Magang belum dimulai sih, karena kan kita masih pelajaran. Kita konfirmasi ke Pak Heri. Ada pertanyaan lagi? Saya lagi ngerangkai kamera. Oke, cek. Posisinya miring ya. Background itu nanti saya hilangkan itu backgroundnya. Tidak apa-apa ya, backgroundnya LKS. Untuk cara ngilangkan tadi. Jadi settingan. Oke. Ini bisa lihat. Aduh, ini backgroundnya mengganggu ya. Alat yang saya perlihatkan di sini mengganggu ini ya. Ganggu background ya, sebentar. Saya cari settingnya. Kalau dia datang Video share screen. Ini RB seperti yang di internet itu. Ini RB posisi bloknya seperti ini. Ini RB seri. Jadi kalau dibaca switch. Oke. Ini RB seri 260 BS di sini. Ini
rencana gini, nanti saya akan naruh 2 RB pakai CIP public. CIP public, jadi LAN-nya seperti ini. LAN 1 ada 5 LAN. Nanti saya kasih di server IP public. Kalian bisa remote dari rumah di situ. Ya, rumah. Untuk IP public-nya nanti akan saya share username sama password-nya. Jadi, tapi kalian harus latihan dulu. Nanti juga jangan rebutan. Untuk sija 1, sija 2 nanti saya pisahkan ya. IP sija 1 yang berapa, IP sija 2 yang berapa, termasuk login, password. Nanti alat ini, alat RB ini, bisa kalian remote dari rumah di situ. Tapi syaratnya kalian harus Winbox. Winbox harus punya dulu di situ. Punya dulu. Download Winbox kan ringan tadi itu. Ringan. Jadi dari Winbox kalian bisa remote ke alat ini di situ. Pakai IP, pakai username sama password. Kita login nanti akan menu seperti tadi dan nanti lengkap di situ. Menunya lengkap. Ada spotnya dan ada fasilitas yang lain di situ. Perlu saya share. Nanti kalau pertemuan berikutnya harapannya sudah bisa. Tapi sebelum pertemuan berikutnya kalian nanti coba-coba ya. Kalau sudah saya share di grup. Sampai di sini ada pertanyaan. Betul saya log sebelum kita Belum, Mbak. Oke, belum ya. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Sampai saat ini sudah 54 orang. Kita akhiri. Jaga kondisi, jaga kesehatan. Teman kalian yang lagi kena musibah, kena banjir tadi ada yang WA ke saya, dia lagi di pengungsian. Mungkin kalau kamu dekat rumahnya, kalian bisa nengok di situ. Kalau perlu bantuan, kalian bantu di situ. Ya. Karena rumah saya luar kota, saya masuk ke Semarang juga perlu perjuangan. Saya dari Kudus. Perlu perjuangan ada banjir tadi di situ. Dari kemarin sih. Baik berangkat maupun pulang. Oke, sementara. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.